Halo, perkenalkan, kami founder di perusahaan Bipolar. Nama saya Maximilian Evander Arya Rajendra dengan NPM 230712422. Saya Vincent Siswansyah dengan NPM 2307124113. Saya Jovita Maria dengan NPM 230712428. Bipolar merupakan suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah, depresif atau tertekan, ke tertinggi atau manik. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui, namun kondisi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Prevalensi gangguan bipolar di Indonesia belum tercatat. Dalam riset kesehatan dasar, dilansir melalui Metro TV, berdasarkan data tahun 2007 di Indonesia, prevalensi penderita GB jumlahnya bervariasi antara 1 hingga 4% dari populasi. Sementara dari jenis GB umumnya hanya 1%. Secara prevalensi baik pria maupun wanita di Indonesia memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1%. Sementara itu, prevalensi GB2 lebih tinggi 0,1% dari GB1 yang berjumlah 1%. Kemudian kami memiliki ide untuk menciptakan aplikasi yang bernama Bipolar yang bertujuan untuk penderita bipolar agar dapat menyuarakan isi hati dan mengatur pola hidup pengguna kepada fitur yang telah kami sediakan. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengecek apakah pengguna menderita bipolar atau tidak dengan fitur kesehatan fisik. Nah, teman-teman semuanya, di dalam aplikasi ini kami telah membuat dua fitur utama. Yang pertama adalah fitur sesi cerita dan yang kedua adalah manajemen diri. Nah, dua fitur ini kami buat agar para pengguna yang menggunakan aplikasi kami dapat memaksimalkan fitur-fitur yang telah kami buat. Nah, halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alur dari aplikasi kami yang akan dijelaskan melalui flowchart. Yang pertama ada start, lalu langsung dialihkan ke ada akun. Di ada akun ini akan dialihkan langsung ke register jika tidak mempunyai akun. Jika sudah ada akun, maka akan langsung dialihkan ke halaman login. Lalu jika sudah dari halaman login akan langsung dialihkan ke menu utama. Lalu jika sudah dari menu utama, ada 3 fitur yang dapat pengguna pilih. Yang pertama ada fitur manajemen diri. Di dalam fitur manajemen diri ini ada 3 fitur juga. Jika pengguna mengklik pengobatan mandiri, maka akan langsung dialihkan ke fitur ini dan akan disesuaikan dengan penyakit dari pengguna. Jika pengguna ingin memilih kegiatan, langsung dialihkan ke kegiatan dan akan langsung dialihkan ke olahraga atau meditasi sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu akan langsung dirangkum di dalam laporan mingguan. Lalu jika pengguna memilih buku harian, maka pengguna akan langsung dialihkan ke buku harian. Serta jika pengguna memilih kesehatan fisik, maka pengguna akan langsung dialihkan ke Google Fit dan langsung selesai. Lalu jika pengguna memilih sesi cerita, maka di dalam fitur sesi cerita ini ada 3 fitur. Yang pertama adalah ruang diskusi bersama bipolar. Lalu akan langsung di-save ke server aplikasi. Lalu jika pengguna memiliki bersama psikolog, maka pengguna akan langsung dialihkan ke pembayaran. Jika sudah parah sekali penyebabnya, maka langsung dialihkan ke psikiater. Lalu untuk pembayaran sendiri akan dialihkan dari kedua fitur yang ada. Yang pertama itu fitur sistem pembayaran internal atau asuransi kesehatan dan langsung masuk ke server aplikasi. Lalu yang ketiga ada fitur sesi cerita bersama AI, yaitu setelah bersama AI langsung dialihkan ke psikiater. Lalu untuk fitur yang ketiga ada fitur pengaturan,
Di fitur pengaturan ini ada 4 fitur lainnya. Yang pertama profil pengguna, yang kedua notifikasi, yang ketiga pengaturan koneksi, lalu dialihkan ke sambung ke smartwatch. Dan yang keempat ada pusat bantuan atau dukungan, dan dari keempat fitur ini akan langsung disimpan atau dialihkan ke server aplikasi lalu langsung selesai. Nah, itu untuk alur dari flowchart kami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian tampilan mockup dari aplikasi kami. Pertama yaitu tampilan awal yang berisi sign up dan login. Jika user sudah memiliki akun, maka pilih login. Namun, jika user belum memiliki akun, maka pilih sign up. Di bagian login, user akan diminta untuk mengisi email dan password terlebih dahulu. Kemudian, di bagian sign up, user akan diminta mengisikan nama lengkap, email, dan password. Setelah mengisikan itu semua, user akan dibawa ke halaman utama yang dimana pada aplikasi kami hanya memiliki 2 fitur, yaitu fitur manajemen diri dan fitur sesi cerita. Yang pertama yaitu dalam fitur manajemen diri, kami menyediakan 3 pilihan fitur di dalamnya, yaitu pengobatan mandiri, buku harian, dan kesehatan fisik. Dalam fitur pengobatan mandiri, ada 2 pilihan, yang terdiri dari kegiatan dan pengingat obat. Di dalam fitur kegiatan terdapat fitur-fitur lagi di dalamnya, yaitu olahraga, meditasi, laporan mingguan. Dalam fitur olahraga, kami telah menyediakan beberapa rekomendasi olahraga untuk menghilangkan stres dan lain-lain. Sama halnya dengan fitur meditasi. Di dalam fitur meditasi, kami juga menyediakan beberapa rekomendasi tayangan meditasi di berbagai tempat dan waktu, seperti di tepi pantai, taman, dan lain-lain, dengan waktu yang berbeda-beda juga. Kemudian, yang terakhir, yaitu fitur laporan mingguan. Di dalam fitur ini, isinya kegiatan user selama seminggu akan tercatat di dalam fitur ini. Lalu fitur pengingat obat. Dalam fitur pengingat obat, user yang menderita bipolar akan selalu diingatkan untuk rutin meminum obat dan dosis yang telah dianjurkan. Lalu fitur buku harian. Fitur buku harian itu user akan diminta untuk menuliskan perasaan mereka secara rutin, yaitu pada saat setelah sarapan, makan siang, dan malam sebelum tidur. Tujuan fitur ini yaitu untuk mencegah dan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya episode mania dan episode depresi. Yang terakhir yaitu fitur kesehatan fisik. Di dalam fitur ini terdapat pengecekan fisik seperti detak jantung dan lain-lain yang dihubungkan pada Google Fit. Fitur kedua yaitu fitur sesi cerita. Di sini user dapat memilih tiga tempat untuk bercerita. Yang pertama yaitu ada ruang diskusi sesama bipolar. Di sini user dapat berbagi cerita dengan komunitas yang telah kami sediakan. Kemudian pada pilihan yang kedua yaitu ada bercerita kepada psikolog. Di sini jika user ingin bercerita kepada psikolog, maka akan dikenai biaya. Namun pembayaran akan dilakukan di akhir setelah user selesai bercerita kepada sang dokter. Kemudian bercerita dengan AI. Alasan kami menyediakan layanan dengan AI ini yaitu karena memungkinkan adanya beberapa orang yang tidak ingin bercerita kepada siapapun, termasuk kepada psikolog atau psikiater. Nah, di sini user dapat menggunakan AI ini sebagai tempat bercerita.
Lalu kami juga menyediakan beberapa rekomendasi psikiater jika user telah ada pada di titik di mana psikolog tidak dapat membantu lagi, atau dalam artian user telah pada tingkat di mana membutuhkan bantuan psikiater. Kami merekomendasikan psikiater yang terdekat dari tempat user. Di bagian ini juga user bisa langsung mendaftarkan antrian lewat aplikasi ini, mulai dari tanggal dan jam berapa user ingin berkunjung. Kemudian pada fitur terakhir yaitu pengaturan. Di dalam pengaturan isinya terdapat profil pengguna, notifikasi, pusat bantuan dan dukungan, pengaturan koneksi. Di dalam pengaturan koneksi, user dapat menyambungkan smartwatch mereka yang mereka punya ke aplikasi ini. Tujuannya agar dapat mengontrol emosi bagi pengguna penderita bipolar dengan mengecek detak jantung dan mengatur gerakan apa saja yang dapat membuat penderita akan merasa lelah atau sebaliknya. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.